Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Salsabila dengan nomor NIM 193233090 dari Prodi S1 Teknik Sipil akan menyajikan tugas ujian akhir semester kewirausahaan pada sesi Senin pukul 7 sampai 9.40 di bawah bimbingan Ibu Dr. Yoneti MPD. Proposal usaha yang akan saya sampaikan ini yaitu Violet Nugget, sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Saat ini konsumsi makanan cepat saji mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan kebutuhan kita. Konsumen butuh waktu beberapa menit untuk melakukan proses penyajian sampai makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi. Nugget adalah produk olahan daging yang pada umumnya terbuat dari daging giling berbentuk potong segi empat serta dilapisi tepung berbumbu. Nugget digemari masyarakat karena praktis dan ready to cook. Ready to cook artinya hanya membutuhkan sedikit waktu untuk menyiapkan dan menghidangkannya. Nugget dengan olahan daging serta tambahan keju mozzarella memiliki cita rasa yang sangat disukai masyarakat Indonesia. Namun, di pasaran, nugget keju mozzarella ini relatif memiliki harga yang cukup mahal. Untuk itu, saya berinisiatif menjual produk nugget keju mozzarella ini dengan harga yang relatif murah dan cita rasa yang terjamin enak. Selanjutnya yaitu visi dan misi usaha Violet Nugget. Visi usaha yang saya rintis ini adalah menjadikan produk Violet Nugget sebagai produk unggulan dengan harga terjangkau serta diminati masyarakat dan juga memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Misi usaha ini adalah mengenalkan usaha saya kepada masyarakat umum melalui promosi. Yang kedua, menjadikan Violet Nugget sebagai produk unggulan dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam merintis usaha ini adalah untuk mewujudkan Violet Nugget sebagai produk unggulan dengan harga yang relatif murah serta menambah wawasan saya dalam bidang kuliner dan bidang kewirausahaan. Selanjutnya, pembahasan profil usaha. Nama usaha Violet Nugget. Alamat Perumahan Garuda Mas, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Handphones 0812 6747 9902 dan tanggal pendiriannya yaitu 8 Januari 2021. Selanjutnya yaitu strategi pasar. Yang pertama, tentukan target market. Dilakukan dengan pengamatan sehingga mendapatkan informasi spesifik mengenai konsumen. Yang kedua, cari supplier yang terbaik dengan membandingkan bahan baku serta kualitas produk. Selanjutnya, buat konsep branding yang efektif. Melakukan branding secara konsisten baik secara offline maupun offline. Logo, tagline, atau kemasan dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya, memberikan ciri khas terhadap produk Violet Nugget. Biasanya ciri khas ini akan menjadikan nilai jual tersendiri dan menjadi pembeda dengan produk milik orang lain. Dan yang terakhir yaitu gunakan media sosial marketing untuk promosi. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat atau ancaman. Yang pertama yaitu lokasi produksi bisa langsung berada di rumah dengan fasilitas yang ada. Yang kedua, promosi sosial media yang saat ini tidak terbatas. Yang ketiga, bisa request dalam bentuk matang atau mentah. Yang keempat, bahan baku mudah didapat. Yang kelima, harga relatif murah. Yang keenam, modal yang dibutuhkan terjangkau. Dan yang ketujuh, nugget bersifat ready to cook sehingga sangat praktis di stok di rumah. Weakness atau kelemahan, pengiriman ke daerah luar terbatas karena sifat frozen food seperti nugget ini aja bertahan sebentar. Yang kedua, adanya produk sejenis yang diproduksi perusahaan besar. Selanjutnya, opportunities atau peluang, ketertarikan masyarakat terhadap makanan ready to cook atau frozen food. Yang kedua, bisa dikembangkan dengan cara bekerja sama dengan minimarket ataupun warung-warung. Dan yang terakhir yaitu threat atau ancaman, produk sejenis diproduksi perusahaan besar dan sudah terkenal di kalangan masyarakat. Manajemen produksi. Proses produksi. Yang pertama, menentukan bahan baku dengan melakukan survei ke beberapa supplier dengan mencari harga terbaik. Yang kedua, proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan azas higienis. Yang ketiga, memulai proses produksi pembuatan nugget keju mozzarella. Yang keempat, setelah melakukan proses produksi pembuatan nugget keju mozzarella, dilakukan pengemasan sesuai dengan jumlah pemesanan konsumen. Yang kelima, simpan nugget keju mozzarella di dalam freezer, dan jika konsumen request untuk dimasak langsung, maka masak dengan api sedang untuk memamerkan keju mozzarellanya. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik. Bahan baku. Yang pertama itu bahan adonan. Terdiri dari bawang putih, wortel, dada ayam, es batu, telur, garam, gula, black pepper, pala bubuk, tepung terigu, keju mozzarella, kaldu bubuk.
Bahan baluran kering terdiri dari tepung terigu dan tepung panir. Basah terdiri dari tepung terigu dan air. Selanjutnya itu peralatan dan perlengkapan terdiri dari loyang, sendok makan, alat kukus, spatula, blender, sendok teh, dan kompor. Biaya lain-lain terdiri dari listrik dan transportasi, di mana saya memperkirakan jumlahnya yaitu Rp100.000. Proses pembuatan. Yang pertama, haluskan bawang putih dan wortel, tambahkan air agar lebih mudah menghaluskannya. Yang kedua, haluskan dada ayam dengan mencampurkan es batu dan telur yang sudah dikocok lepas. Yang ketiga, campurkan garam, gula, bubuk, oregano, black pepper, dan tepung terigu ke dalam ayam dan wortel yang sudah dihaluskan. Yang keempat, campurkan 150 gram tepung terigu lalu aduk hingga tercampur rata. Yang kelima, setelah tercampur rata, masukkan setengah adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan taburan tepung terigu. Yang ketujuh, potong keju mozzarella tipis-tipis lalu tata di atas adonan nugget yang sudah diratakan. Yang kedelapan, setelah keju mozzarella tertata rapi, masukkan sisa adonan nugget lalu ratakan kembali menggunakan spatula. 9. Setelah rata, masukkan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya lalu kukus selama 30 menit. Ke-10, setelah nugget matang, keluarkan dari dandang lalu diamkan hingga dingin. Yang ke-11, setelah nugget dingin, potong-potong. 12. Balur ke bahan kering. 13. Balur ke bahan basah. Dan 14. Balur ke tepung panir. Selanjutnya yaitu rencana anggaran. Modal terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap, di mana biaya variabel berjumlah Rp64.550, biaya tetap berjumlah Rp32.000, maka totalnya yaitu Rp96.590. Selanjutnya yaitu harga jual. Dengan modal Rp96.590, dalam satu produksi diprediksi mendapatkan kurang lebih 80 buah nugget. Dalam satu pack berisi 16 buah nugget, artinya memiliki 5 pack. Harga per pack saya naksir di sini yaitu Rp32.000. Satu kali produksi 5 dikali Rp32.000 yaitu Rp160.000. Laba atau rugi. Laba bersih per produksi didapatkan dari penghasilan produksi dikurang biaya operasional. Hasilnya yaitu Rp63.410. Estimasi laba per bulan. Hari efektif diprediksi yaitu 24 hari. Penghasilan produksi 24 hari dikali 160.000 sama dengan Rp3.840.000. Laba bersih per bulan didapatkan dari penghasilan produksi per bulan dikurang biaya operasional per bulan, yaitu Rp1.521.840. Untuk rugi, belum terdapat kerugian dalam usaha ini. Penutupan. Kesimpulan dapat diambil yaitu usaha makanan olahan nugget keju mozzarella ini adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan, dikarenakan ketertarikan masyarakat terhadap makanan siap saji yang memang sangat tinggi. Apabila ditekuni lebih mendalam, maka bisa dikembangkan dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar lagi. Kata penutup dan saran. Penjualan usaha makanan olahan nugget keju mozzarella ini diharapkan nantinya akan terus berkembang dan bisa membuka lapangan kerja bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Untuk para pembaca yang ingin mengikuti jejak saya dalam usaha ini, maka sebaiknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya modal yang dimiliki, lokasi berjualan dan sistem penjualan, kemampuan memasarkan, serta ketelitian dalam melihat harga pasar. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini, dan berikut adalah logo untuk usaha ini.